Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda lagi di tengah situasi sulit, mungkin proyek di kantor gagal atau bisnis baru rugi, terus kepikiran, kenapa ya di sekolah dulu nggak ada yang ngajarin cara ngadepin ginian? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas pertanyaan itu. Sumber kita kali ini artikel yang menurut saya tajam banget sih, dari Muhammad Yusuf Hikmah. Artikel ini ngebongkar ironi besar di sistem pendidikan kita. Jadi misi kita hari ini adalah mencari tahu kenapa sekolah yang harusnya nyiapin kita buat hidup malah lebih sibuk ngajarin cara dapat nilai 100 daripada cara buat bangkit lagi setelah jatuh ke angka 0. Oke, kita langsung masuk aja ya. Artikel ini bukannya langsung nusuk banget sih. Katanya, pendidikan modern kita ini secara nggak sadar malah nyiptain generasi yang takut gagal. Kok bisa gitu? Bukannya sekolah itu tempatnya belajar ya? Nah, justru di situ paradoksnya. Sekolah memang tempat belajar, tapi belajar di sana itu definisinya seringkali sempit banget, yaitu ya ngasih jawaban yang bener. Artikel ini nunjukin kalau seluruh sistem kita itu dibangun di atas fondasi ini. Jawaban bener dapat hadiah, nilai bagus, pujian. Jawaban salah, ya dihukum. Dapat nilai jelek, coretan merah, kadang-kadang ya rasa malu. Iya, bener juga. Ujung-ujungnya, tanpa kita sadari, pesan yang masuk selama belasan tahun itu, ya cuma satu. Kesalahan itu buruk, gagal itu aib, dan dua-duanya harus dihindari. Jadi kita nggak benar-benar belajar dari kesalahan, kita malah belajar untuk takut bikin kesalahan. Dan dampaknya ini baru kerasa banget pas kita keluar dari gerbang sekolah dan hadapan sama dunia nyata. Dunia nyata yang jujur aja isinya kegagalan melulu ya. Persis. Ini nyambung banget ke poin pertama yang dibahas, soal jebakan budaya angka. Saya yakin kita semua pernah ngerasain ini kan. Tekanan buat dapet peringkat, lihat nama kita di atas. Tapi saya jadi mikir, emang angka dan peringkat itu bukan cara paling objektif buat ngukur kemajuan ya? Tanpa itu, gimana kita tahu siswa itu belajar apa nggak? Ada alternatifnya nggak sih? Itu pertanyaan yang valid banget. Dan disitulah dilemanya. Tentu kita butuh tolok ukur kan? Masalahnya itu bukan di angkanya, tapi di makna yang kita kasih ke angka itu. Artikel ini bilang, sistem kita udah ngubah angka dari yang tadinya cuma data, jadi vonis. Oh, data jadi vonis. Iya, nilai 50 itu bukan lagi data yang artinya, oke, kamu perlu belajar lagi di topik ini, tapi jadi vonis kamu gagal. Titik. Ini bahaya, karena ini ngebentuk yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap. Anak-anak jadi percaya kalau kecerdasan mereka itu ya segitu-gitu aja. Wah, nilai matematika aku jelek, berarti aku bodoh matematika. Selesai. Padahal harusnya growth mindset ya. Nah, itu dia. Harusnya sekolah itu numbuhin growth mindset, pola pikir bertumbuh. Di mana nilai jelek itu artinya, oke, cara belajarku belum bener nih. Coba cara lain ah. Kegagalan itu harusnya jadi titik awal, bukan akhir dari segalanya. Saya ngerti sekarang. Jadi masalahnya bukan mengukur, tapi menghakimi. Waktu seorang anak langsung dicap gagal karena nilainya, kita jadi abai sama 1000 kemungkinan lain. Mungkin gaya belajarnya visual, tapi gurunya ngajar auditori. Atau mungkin dia jago banget musik, tapi kan nggak diukur di ujian fisika. Angka itu, menyederhanakan realitas yang kompleks jadi satu label doang. Tepat. Dan label itu bahaya banget. Saat kegagalan dianggap aib, anak-anak jadi belajar untuk nggak ambil resiko. Main aman. Betul. Milih soal yang gampang, jawab persis kayak di buku, nggak berani coba-coba. Soalnya taruhannya ketinggian, bukan cuma nilai, tapi harga diri mereka. Padahal, inovasi terbesar di dunia ini kan lahir dari keberanian ambil resiko. Dari nyoba sesuatu yang kemungkinan besarnya bakal gagal. Oke, jadi sistem penilaiannya bikin lingkungan jadi penuh ketakutan. Terus, apa yang diajarin di kelasnya sendiri? Apa ini juga meresap ke materinya? Artikel ini kan nyorot banget soal kurikulum kita yang fokusnya ke hafalan. Hafalin nama pahlawan, rumus kimia, ibu kota negara. Saya jujur, sampai sekarang masih ingat beberapa rumus kimia. Tapi pas wawancara kerja pertama, saya sama sekali nggak tahu cara negosiasi gaji. Kayaknya ada yang nggak nambung ya, antara yang kita hafal sama yang kita butuhin. Nggak nyambung banget. Penulis nyebutnya ini kurikulum yang fokusnya mengisi kepala, bukan membangun mental. Tujuannya tuh transaksional banget. Transaksional? Gimana tuh? Hafalin materi A biar bisa jawab ujian B, terus dapat nilai C.
Sistem ini efisien banget buat ngasilin siswa yang lulus ujian, tapi sangat nggak efektif buat ngasilin manusia yang siap sama kompleksitas hidup. Dunia kerja misalnya, nggak akan pernah nanya sebutkan 7 lapisan model OSI. Nggak akan, tapi dunia kerja bakal tiap hari nantang kamu dengan masalah kayak klien marah, proyek telat, budget dipotong, kita harus gimana? Dan jawaban buat itu nggak ada di buku teks manapun. Sama sekali nggak ada. Itu butuh kreativitas, butuh kolaborasi, butuh problem solving, dan yang paling penting yaitu tadi, ketahanan mental buat nggak panik pas semua berantakan. Jadi kita bertahun-tahun ngelatih otot hafalan, sementara otot adaptasi sama otot resiliensi kita dibiarin kerdil. Penulis bahkan ngutip kalimat yang kuat banget, keberanian mengambil risiko justru jauh lebih berharga daripada hafalan semata. Ini bikin saya mikir, sistem ini kayaknya ngelatih kita jadi hard drive ya, bisa nyimpen banyak data. Tapi bukan jadi prosesor yang bisa ngolah data buat nyiptain sesuatu yang baru. Analogi yang pas banget, dan prosesor yang bagus itu belajar dari error messages. Dia nggak takut sama kesalahan, malah dipakai buat benerin kinerjanya. Nah, sistem pendidikan kita dengan fokusnya ke hafalan dan satu jawaban benar, malah ngelatih kita buat ngehindarin error messages itu. Kita jadi kaku. Pas dihadapkan masalah dunia nyata yang abu-abu, yang nggak ada kunci jawabannya, kita bisa hang. Lumpuh. Iya, lumpuh. Karena emang nggak pernah dilatih buat navigasi di tengah ketidakpastian. Tunggu deh, kalau kita gabungin 2 poin tadi, sistem yang ngehukum kesalahan sama kurikulum yang ngargain hafalan. Ini kedengerannya kayak resep sempurna buat matiin kreativitas nggak sih? Penulis kan ngegambarin suasana kelas yang kita semua kenal lah ya. Jawaban salah dicolet merah tebal, kadang disuruh berdiri, atau malah jadi bahan ledekan. Bukannya ini emang secara efektif ngajarin kita buat main aman? Tentu saja, itu namanya pengkondisian klasik. Kalau tiap kali kamu nyoba hal baru terus gagal dan kamu dapat respon negatif, otak kamu bakal cepet banget belajarnya. Jangan lakuin itu lagi, tetap di jalur aman. Kasih aja jawaban yang diharapkan. Ini mekanisme bertahan hidup yang wajar sih, tapi dalam jangka panjang ini ngerusak banget. Merusak ya? Di sini saya jadi ingat konsep anti-fragility dari Nassim Nicholas Taleb. Jadi Taleb ini ngebagi sistem jadi 3, fragile atau rapuh, robust atau kokoh, dan anti-fragile. Barang yang rapuh kalau kena guncangan hancur. Yang kokoh ya dia bertahan. Tapi yang anti-fragile, Malah jadi lebih kuat. tepat. Dia malah jadi lebih kuat karena guncangan. Otot kita itu anti-fragile, jadi lebih kuat setelah dirusak sama latihan. Sistem imun kita juga gitu, jadi lebih kuat setelah ngelawan virus. Dan argumennya sekolah kita malah menciptakan siswa yang fragile, begitu. Persis, sekolah itu nyiptain lingkungan steril di mana guncangan, dalam hal ini kegagalan, dihilangin atau dihukum. Hasilnya, ya siswa yang mungkin kelihatan kokoh di dalam sistem, tapi begitu keluar dan kena guncangan dunia nyata yang pertama, Hancur. hancur. Padahal pendidikan itu harusnya bertujuan nyiptain individu yang anti-fragile, manusia yang ngelihat kegagalan, stres, ketidakpastian itu bukan sebagai ancaman, tapi kesempatan buat tumbuh. Ironis banget ya. Di satu sisi, kita ngidolain inovator kayak Thomas Edison atau J.K. Rowling. Kisah hidup mereka kan isinya gagal, 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 baru berhasil. Kita ceritain kisah mereka sebagai inspirasi. Tapi di sisi lain, sistem pendidikan kita sehari-hari malah nerapin nilai-nilai yang kebalikannya total. Yang bakal ngehukum Edison muda karena kebanyakan nyoba hal aneh yang nggak berhasil. Dan inilah yang sama penulis disebut sebagai memprioritaskan kepatuhan di atas rasa ingin tahu. Kita mungkin secara nggak sengaja lagi nyiptain generasi pekerja yang hebat, yang bisa ngikutin instruksi dengan sempurna, tapi pertanyaannya, apakah kita lagi nyiptain generasi penemu, generasi pendobrak, yang bakal nyelesain masalah-masalah besar di masa depan? Artikel ini kayaknya ragu banget. Inovasi itu kan lahir dari rasa ingin tahu yang dibuahi sama keberanian buat gagal. Kalau dua-duanya ditekan, ya kita bisa jadi ngorbanin masa depan demi rapor yang rapi. Dan akhirnya, benturan sama realitas itu nggak bisa dihindari. Setelah belasan tahun di gelembung sekolah, di mana aturan mainnya jelas, kita lulus. Dan bam, dunia nyata nyapa. Penulis ngasih contoh yang relevan banget. Ditolak puluhan kali pas ngelamar kerja, bisnis rintisan bangkrut, hubungan pribadi kandas. Nggak ada silabusnya buat ngadepin ini semua. Ini momen kebenaran buat banyak orang. Dan yang paling mengejutkan, kayak yang disorot artikel ini, seringkali justru mereka yang paling cemerlang di sekolah. Sang juara kelas, yang paling kewalahan. Kenapa bisa gitu?
Karena otot resiliensi mereka nggak pernah dilatih. Mereka terbiasa ada di jalur cepat kesuksesan, mereka tahu resepnya. Belajar keras, dapat nilai bagus. Pas mereka ngadepin kegagalan yang rasanya acak, nggak adil, di luar kendali mereka, seluruh cara berpikir mereka bisa runtuh. Saya jadi ingat cerita teman saya. Dia selalu bintang kelas, lulus cum laude. Kerja pertama di startup. 6 bulan kemudian, perusahaannya bangkrut. Semua di PHK. Buat dia, itu kayak kiamat. Dia ngerasa jadi penipu. Nilai-nilai A-nya nggak ada artinya. Dia butuh hampir setahun buat pulih mentalnya. Nah, kisah teman Anda itu ilustrasi sempurna dari argumen penulis. Ada jurang yang gede banget antara apa yang dihargai di sekolah dan apa yang dibutuhin buat hidup. Sekolah itu ngelatih kita buat lomba lari 100 meter. Lintasannya lurus, aturannya jelas, garis finishnya kelihatan. Siapa yang paling cepat, dia menang. Sementara hidup itu Maraton lintas alam. Medannya nggak terduga. Ada tanjakan terjal, namanya penolakan. Ada turunan licin, namanya kesalahan finansial. Ada badai tiba-tiba. Dan kita sering lali nggak tahu garis finishnya di mana. Di maraton ini, pemenangnya bukan orang yang nggak pernah jatuh. Mustahil. Pemenangnya itu orang yang paling jago dalam seni jatuh. Nganalisis kenapa dia jatuh, terus bangkit lagi dan lanjut lari. Kemampuan buat terus maju setelah jatuh. Itu segalanya. Oke, kita udah bedah masalahnya dalam banget. Rasanya jadi agak suram ya, jujur aja. Apa artikel ini ngasih harapan? Ada jalan keluarnya nggak sih? Tentu, penulis nutup argumennya pakai sebuah visi soal pendidikan yang seharusnya. Dia ngutip pemikir pendidikan legendaris Paulo Freire yang bilang pendidikan sejati adalah yang membebaskan manusia, bukan mengekarnya. Kuncinya di situ, pembebasan. Maksudnya, pendidikan yang membebaskan itu gimana? Membebaskan dari apa? Membebaskan dari rasa takut gagal, membebaskan dari tirani satu jawaban benar, membebaskan dari kewajiban buat selalu main aman. Menurut artikel ini, ngajarin anak buat berani ngadepin kegagalan itu bentuk pembebasan tertinggi. Saat anak nggak lagi takut dicap bodoh karena nyoba hal baru, dia bebas buat eksplorasi, bebas berinovasi, bebas nemuin dirinya sendiri. Sebaliknya, sekolah yang cuma nekenin kepatuhan dan nilai, seperti kata penulis, pada dasarnya lagi mencetak generasi yang takut keluar dari jalur. Betul. Jadi tujuannya harus geser secara fundamental ya. Bukan lagi nyetak anak pintar, tapi ngebentuk anak tangguh. Saya suka banget bedanya itu. Pinter itu soal apa yang ada di kepala, tangguh itu soal apa yang ada di hati dan mental. Pas kepala kita udah nggak tahu mau ngapain. Persis. Dan di paradigma Daru ini, peran kegagalan itu berbalik 180 derajat. Gagal itu bukan lagi musuh, tapi jadi, kata penulis, sahabat yang menguatkan karakter. Setiap kegagalan jadi sesi latihan di gym mental. Gagal presentasi, itu latihan public speaking. Kode program error, latihan problem solving. Proposal ditolak, latihan buat resiliensi. Ini pergeseran dari pendidikan berbasis takut jadi pendidikan berbasis berani. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Pembahasan kita berdasarkan artikel Mochamat Yusuf Hikmah ini kayaknya ngebawa kita ke satu kesimpulan besar ya. Sudah waktunya kita mikirin lagi arti dari belajar. Belajar itu bukan lagi cuma lomba ngumpulin jawaban benar. Belajar itu proses yang berantakan, penuh percobaan, dan ya, penuh kegagalan. Dan keberhasilan sejati itu bukan soal nggak pernah jatuh, tapi soal jadi ahli dalam seni bangkit kembali. Setiap kali dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Pesan penutup dari penulis ini kuat banget sih. Pemenang sejati dalam hidup itu bukan mereka yang nggak pernah salah, karena orang kayak gitu nggak ada. Pemenang sejati itu mereka yang punya koleksi bekas luka dari kegagalan-kegagalan mereka, dan mereka tetap berdiri, pantang menyerah. Itulah ketangguhan yang sesungguhnya. Otot mental paling penting, yang ironisnya paling sering dilupain buat dilatih di sekolah. Sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Coba bayangin sejenak. Kalau dulu di sekolah Anda ada satu mata pelajaran wajib namanya seni kegagalan, pelajaran apa yang paling penting yang harusnya diajarin di kelas itu? Dan gimana pelajaran itu bakal ngubah cara Anda ngelihat tantangan yang lagi Anda hadapi hari ini?